Mengenal akhir zaman kaedahnya cuma satu, tidaklah yang ditanya. Jadi Nabi ditanya mengenai kapan kiamat, Nabi jawab, tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Apa maknanya? Kapan kejadian keluarnya Dajjal, munculnya Al-Mahdi? Ini ada hoax, Pak. Saya dituduh orang Al-Mahdi. Akal seperti itu ya, akal perlu contoh-contoh analog. Tapi kalau mengenal Allah lewat akal capek, karena Allah tidak dapat dipikirkan. Bapak coba mikirin Allah, gila, dipastikan gila. Allah itu hanya dapat dirasakan. Nah, rasa itu hanya muncul dari ma'rifat, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini urusannya ruh, mesti belajar kepada orang yang mengerti ruh, kolbu. Yang paling mengerti ruh dan kolbu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang terhubung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini jika dalam ilmu ibadat namanya mazhab, dalam ilmu tasawuf disebut thariqah. Jadi jangan alergi kalau nyebut thariqat gitu. Jangan kemudian terstigma dalam hati, thariqat Naqsyabandi yang duluan puasa, bukan. Ya bener ya, itu kita udah kena racun berita itu. Thariqat gila gitu, belajar tasawuf gila untuk orang tua. Itu tua-tua belum belajar tasawuf. Ya bener ya, belum Pak ya. Ilmu ma'rifat ini diturunkan lewat ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini berbeda dengan thariqah. Nah, tasawuf itu ujungnya mengenal Allah, beriman. Kalau thariqah baru metode. Maka jangan heran jika ada orang berthariqah masih tengkar. Thariqat A merasa lebih baik dari thariqat B, karena thariqah belum tentu sampai kepada tasawuf. Tasawuf itu ujungnya akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk. Kalau thariqat baru metode. Maklum mereka baru masuk dalam dunia metode, bisa jadi sukses, bisa jadi tidak. Jangan heran juga nanti ya, yang tengkar nanti orang thariqat, dimaklumi karena mereka belum semuanya bertasawuf ya. Tapi semoga semuanya Allah sampaikan, amin ya rabbal. Dan terakhir, semoga ini jadi kurikulum di masjid ini, belajar tentang akhir zaman. Mengenal akhir zaman kaedahnya cuma satu, tidaklah yang ditanya. Jadi Nabi ditanya mengenai kapan kiamat, Nabi jawab, tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Apa maknanya? Kapan kejadian keluarnya Dajjal, munculnya Al-Mahdi? Ini ada hoax, Pak. Saya dituduh orang Al-Mahdi. Yang benar nama teman saya Mahdi, benar-benar. Itu hoax, super hoax ya. Al-Mahdi itu pasti seorang Sayyid Habib. Saya bukan Sayyid, saya bukan Habib, maka sudah batal, nggak masuk kategori. Al-Mahdi itu kriterianya orang yang paling kenal Allah. Saya bukan orang yang paling kenal Allah. Saya cuma kebetulan ya dapat guru-guru yang membimbing ke jalan Allah ya. Maka yang membuat hoax ini atau meyakini itu, tolong dihapus kembali, tolong ditarik kembali ya. Jangan anggap kita Al-Mahdi. Kita hanya merindukan, semoga kalau umur panjang kita bertemu dengan imam tersebut dan kita ikut beliau. Dalam akidah Ahlussunnah, salah satu akidah Ahlussunnah, bahwa Nabi Isa pasti turun, Imam Mahdi keluar, Dajjal muncul. Hadisnya sahih semua. Hanya orang-orang belakangan yang mengatakan, wah itu definisinya begini, itu urusan dia lah ya. Bagaimana caranya nanti? Karena belum terjadi, kita belum bisa jawab. Tunggu aja nanti ya. Mengenal persoalan Nabi Isa, Mahdi, Dajjal,
tanda-tanda kiamat. Ini ilmunya disebut ilmu ma'rifat akhir zaman. Ini mesti dikaji juga supaya tidak terjebak kepada cocok logi. Salah satu ilmu baru hari ini ya, ilmu cocok-cocokan. Ini semoga menjadi kurikulum di masjid kita yang kita cintai ini, biar sempurna beragamanya. Pertama belajar akidah, akidah Ahlussunnah tentunya, ibadah. Maka di sini harus ada yang ngajarin mazhab Syafi'i pakai kitab. Tidak hanya teori, kalau bisa ada praktek. Kalau bab wudu dibawa alat wudunya, praktek wudu. Mandiin mayat, kita praktek mandiin mayat. Mandi junub, caranya Pak, walaupun nggak perlu ganti baju di sini, jangan, caranya aja. Sholat, supaya orang nggak ngaku sholatnya itu seperti sholat Rasulullah paling bener. Mesti semuanya diikuti ya. Siapa ya Pak pengurus ya? Diobrolin sama para ustadznya supaya ngajarnya di sini pakai kitab bersanad, nyambung kepada Rasulullah dan para imam-imam ya. Barangkali itu karena waktunya cuma sampai jam 6. Alhamdulillah